Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu yang membawa kitab agar supaya dibuka kitabnya, bukunya halaman 17. Kita masuk sekarang kepada pembahasan yang kelima dari hal-hal yang menunjukkan atas pentingnya akidah Islam. Di mana yang pertama yang menunjukkan atas pentingnya akidah Islam, yang pertama bahwa akidah Islam adalah merupakan dasar pondasi agama ini. Pondasi agama Islam. Ketika kita tidak memiliki pondasi yang kokoh di dalam beragama, yaitu memiliki akidah yang benar, maka ini akan menjadi sebab terbesar robohnya bangunan Islam yang ada pada diri kita. Jadi enggak ada artinya ibadah kita, amal soleh kita itu tidak ada artinya, akan menjadi sia-sia kalau akidah kita itu tidak lurus. Maka pentingnya akidah Islam, yang pertama bahwa akidah Islam itu adalah dasar pondasi agama seseorang. Dan termasuk bagian terbesar di dalam masalah akidah adalah berkenaan tentang tauhid uluhiyah, bahwa kita beribadah hanya diperuntukkan kepada Allah, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya benteng yang akan menjaga akidah kita itu adalah manhaj. Manhaj itu adalah cara beragama kita. Kalau cara beragama kita lurus, manhaj kita itu kokoh, kuat, insya Allah akidah kita itu akan kokoh. Karena yang menjaga akidah itu adalah cara beragama kita. Kalau cara beragama kita itu enggak benar, akidah kita pun akan mendapatkan dampaknya. Salah satu cara beragama yang rusak contohnya adalah yaitu cara beragama di mana seseorang menjadikan mimpi sebagai dasar agama. Ini rusak manhajnya ini. Jadi kalau ada mimpi-mimpi ini dan itu, dijadikan sebagai apa? Sebagai apa? Pondasi agama. Atau menjadikan akal ini sebagai sumber agama. Kalau bertentangan Al-Quran dan hadis dengan akal, maka buang Quran dan hadis. Kalaupun diterima Al-Quran dan hadis, cuman lafaznya saja yang diterima, tapi maknanya harus ditolak. Karena apa? Bertentangan dengan akal. Contohnya, hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa kita nanti kelak di surga akan melihat Allah. Ini enggak sesuai dengan akal. Masa Allah dilihat? Ini enggak sesuai. Jadi dipalingkan ini.
hadisnya nggak bisa ditolak, lafaznya. Jadi maknanya ditolak dengan cara apa? Ya, kita melihat Allah, tapi melihatnya dengan apa? Dengan hati. Nah, ini bentuk apa? Mendahulukan akal daripada dalil. Ya, mendahulukan akal dengan dalil. Karena kalau melihat, Allah itu ada apa? Allah itu kan di ketinggian. Berada di atas, melihat ke atas. Nah, ini nggak sesuai dengan akal. Iya kan? Nggak sesuai dengan akal. Nah, ini harus ditolak ini. Nah, jadi bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan melihat dengan hati. Contohnya lagi, dalil menyebutkan bahwa kelak nanti pada hari akhirat amal soleh kita itu akan ditimbang. Ya, amal soleh akan ditimbang. Amal itu, masa amal ditimbang? Gimana ini menimbang amal? Gak cocok dengan akal ini, ditolak. Dan itu terjadi, ya, di kalangan kaum muslimin dan bahkan di kalangan ulama-ulamanya, khususnya yang berakidah Asy'ariyah. Karena di dalam akidah Asy'ariyah itu akal itu lebih didahulukan daripada dalil. Kalau dalil Quran dan Sunnah, hadis Nabi SAW bertentangan dengan akal, tolak. Kalau nggak bisa menolak lafaznya karena sahih dia, maka dipalingkan maknanya. Seperti tadi, melihat Allah dengan mata. Nah, ini ditolak dengan apa? Yaitu melihat dengan melihat dengan hati. Maka ini salah satu bentuk apa? Penolakan. Maka ini ada termasuk hal yang berbahaya. Ini manhaj, cara beragama yang rusak. Ya. Termasuk juga manhaj, cara beragama yang rusak adalah beragama kita dengan berdasarkan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah. Ini cara beragama yang rusak. Kalau ini hadisnya palsu, udah terima aja. Nggak ada itu yang palsu hadis. Masa perkataan Nabi SAW ada yang maudhu? Ya jelas, perkataan Nabi itu nggak ada yang dusta. Permasalahannya ini adalah sanad, silsilah yang sampai kepada Nabi SAW, perawi-perawi hadis tersebut. Ada yang tertuduh dusta, ada yang lemah hafalannya, tidak ada yang bisa menguatkannya, sehingga hadisnya itu lemah, hadisnya itu palsu. Nah, kita beragama dengan apa? Udah terima aja semua hadis. Mau hadisnya palsu, baik hadisnya itu nggak punya sanad, mau hadisnya itu lemah, udah terima aja. Ini cara beragama yang rusak. Nah, kalau kita menerima hadis-hadis yang seperti ini, kita tidak hanya mencukupkan hadis yang sahih dan juga hadis yang berderajat hasan, hancur agama kita. Contohnya, ada hadis lemah menyebutkan apa? Apabila kalian punya kebutuhan, maka mintalah kalian kepada penghuni kubur. Nah, kita terima hadis lemah ini, hancur agama kita. Jadi penyembah-penyembah kubur kita semuanya. Ya, kita jadikan syekh-syekh yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang dianggap sebagai wali yang sudah meninggal dunia, kita minta tolong kepadanya. Ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Karena apa? Berpegang teguh dengan hadis lemah. Dan bahkan ada sampai-sampai seorang ulama itu berkata, memang hadis ini lemah. Yaitu hadis apa? Apabila kalian punya kebutuhan, maka minta pertolonganlah kepada penghuni kubur. Memang hadis ini lemah, kata ulama ini. Tapi hadis ini mujarrob. Tahu mujarrob? Mujarrob. Maksudnya terbukti kebenarannya. Coba praktekkan. Apa yang kalian minta kepada penghuni kubur akan terwujud. Sampai ada seorang ulama tergelincir.
Dia akui hadis ini lemah. Tapi apa? Hadis ini terbukti kebenarannya. Orang mempraktekkannya. Apa yang dia minta kepada penghuni kubur, minta tolong kepada wali-wali yang sudah meninggal, minta tolong kepada nabi yang sudah meninggal, minta tolong kepada orang soleh yang telah meninggal. Itu terbukti, terwujud apa yang diinginkannya. Makanya perlu kita di dalam beragama ini, di samping belajar akidah, kita belajar manhaj. Manhaj itu cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar adalah salah satunya kita beragama ini adalah dengan dalil. Ya, berakidah ada dalilnya atau tidak? Nah, dalil menyebutkan ini. Beribadah itu harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, ya, kita tidak mengamalkannya. Meskipun yang menyampaikannya itu adalah seorang ulama yang besar, tapi fatwanya gak ada dalilnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Nanti kelak pada hari kiamat, Allah gak akan tanya kepada kita, kenapa engkau gak ikut Imam Syafi'i? Allah gak akan tanya ini. Kenapa engkau gak ikut Imam Ahmad bin Hanbal? Kenapa engkau tidak ikut Al-Imam Malik? Kenapa engkau tidak ikut kepada imam mazhab? Allah enggak akan tanya. Yang Allah tanya kepada kita apa? Kenapa engkau tidak ikut Nabi Muhammad? Makanya ini manhaj yang benar di dalam beragama ini, yang kita jadikan ikutan itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Dan kemudian ketika kita berdalil dengan Al-Quran dan hadis, kita harus memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Kalau kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman kita sendiri, bukan dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, kita akan sesat. Pasti akan sesat. Salah satu contohnya, Nabi SAW kan pernah bersabda yang mafhumnya, apabila ada seseorang itu, engkau solat, kemudian ada orang yang ingin melewati engkau, maka tolaklah dia. Kemudian dia mau dia kembali lagi mau apa? Kembali ingin melewati kita solat. Tolaklah sampai 3 kali. Tetap dia lakukan begitu. Nabi mengatakan fal yuqatilhu. Apa arti qatala yuqatilu? Apa? Bunuh. Jadi kalau kita memahami hadis ini secara bahasa, nah ini pemahaman kita. Kita pahami hadis ini menurut pemahaman kita. Wah, hadis ini menyuruh apa? Kalau sudah 3 kali dia mau lewat, udah. Pokoknya kalau sholat udah siap-siap bawa apa? Bawa pedang, bawa pisau. Kalau ada orang yang lewat melintas, nah Nabi suruh apa? Bunuh. Nah, ini pemahaman yang salah. Kita memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah. Nah, bagaimana pemahaman yang benar? Nah, inilah yang dipahami oleh sahabat. Nah, sahabat memahami perkataan Nabi SAW dan diajarkan, ya, kepada murid-muridnya. Maksud dengan fal yuqatilhu itu maksudnya adalah tolak dia dengan keras. Tapi herannya kalau kita baca hadis ini, para ustadz-ustadz yang menterjemahkan hadis ini umumnya menterjemahkan hadis ini dengan arti apa? Bunuhlah dia. Terjemahan yang ada. Nah, kalau kita baca terjemahan, apa enggak sesat kita? Iya kan? Nah, ini makanya kita, nah itu butuh memang ketika kita berdalil dengan Al-Quran dan hadis, kita butuh kepada pembimbing dari ustadz-ustadz yang memang kokoh ilmunya, sehingga kita memahaminya itu, memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman sahabat Nabi SAW. Contohnya lagi,
Sampai orang yang penyembah kubur pun itu dia pakai dalil Quran. Mereka nyembah kubur, minta tolong kepada penghuni kubur itu pakai dalil Quran. Nah, ini sebabnya apa? Pemahamannya salah. Di dalam Al-Quran kan ada disebutkan yang mafhumnya adalah, yang artinya kurang lebih adalah, wahai Muhammad, jika mereka datang kepadamu wahai Muhammad, minta agar engkau memohonkan ampunan kepadanya, maka mintalah ampunan untuknya. Nah, ini dalil di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada seorang sahabat diperintahkan oleh Nabi, Allah kepada Nabi, kalau ada seorang sahabat datang kepada Nabi, minta dimohon ampunkan untuknya, maka mintakan ampunan untuknya. Nah, ini ya, sebagian kaum muslimin itu memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah, yaitu baik ketika Nabi masih hidup maupun setelah meninggal dunia, kita diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi kubur Nabi dan minta tolong kepada Nabi. Yaitu minta apa? Ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku. Dan tidak mengapa minta tolong kepada Nabi SAW. Jadi mereka tidak membedakan antara Nabi SAW masih hidup dengan Nabi SAW sudah meninggal. Ini bahaya. Dan ini menjadi sumber kesyirikan. Orang yang menyamakan orang yang hidup dengan orang yang mati, itu sumber apa? Kesyirikan. Karena kalau kita minta tolong kepada orang yang hidup, hadir, syirik atau tidak? Hah? Enggak, orang yang hidup minta tolong, ya kawan, tolonglah belikan ini, jajan ini, syirik atau tidak? Tidak, ini tolong menolong. Namun kalau kita minta tolong kepada penghuni kubur, minta tolong, minta apa? Minta diberikan jodoh, dicarikan jodoh, syirik atau tidak? Syirik. Tapi dalam pemahaman mereka ini, itu bukan syirik. Malah mereka mengatakan apa? Yang syirik itu adalah membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Oh, begitu dibalikkan. Nah, ini terjadi, pemahaman yang seperti ini terjadi pertempuran besar-besaran antara da'i ahli sunnah dengan da'i ahlul bid'ah di dalam permasalahan ini. Apa? Pemahaman apa? Membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ahlu sunnah membedakan orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, mereka ahlul bid'ah banyak yang menyamakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Sehingga mereka menganjurkan istighosahan. Istighosah. Kalau kita kan istighosah hanya boleh kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Dan mereka menganjurkan istighosah, meminta pertolongan kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia. Nah, ini syirik besar. Tapi mereka mengatakan apa? Ini tauhid. Jadi dibalik-balik. Makanya antum harus memiliki manhaj yang benar di dalam beragama ini. Kalau kita tidak memiliki manhaj yang benar di dalam agama ini, rusak akidah kita. Contohnya sekarang ini kan masuk filsafat di kalangan kaum muslimin, khususnya di perguruan-perguruan tinggi agama Islam. Itu yang diajarkan masuk di dalamnya adalah filsafat-filsafat. Dan ini apa? Mewarnai pelajaran agama kita. Ya, sehingga akhirnya kalau sudah filsafat apa? Semua apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu harus disaring dengan akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, maka tolak. Karena itu bukan agama dalam pandangan mereka. Kalau sesuai dengan akal mereka, maka itulah agama dalam pandangan mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Makanya salah satu manhaj yang benar di dalam beragama itu adalah kita beragama, berakidah, beribadah dengan dalil. Karena agama Islam itu sudah sempurna.
Tidak boleh kita tambah-tambahi, tidak boleh kita kurang-kurangi. Nah, mereka menyamakan agama ini seperti baju. Jadi yang namanya baju itu ya harus yang selalu berkembang lah mudinya. Ya beda lah. Ya kan, baju dengan agama. Ya agama itu sudah sempurna, nggak boleh kita tambah-tambahi, nggak boleh kita kurang-kurangi. Ya, makanya kita harus kokoh ya di dalam manhaj cara beragama ini. Ya, karena dengan kekokohan kita ya di atas manhaj yang benar, ini akan bisa menyelamatkan akidah kita. Ya, akan bisa menyelamatkan akidah kita. Ya, dan akidah ini adalah merupakan modal terbesar kita untuk diterima oleh Allah. Kalau kita rusak akidah kita, maka tidak akan diterima keislaman kita. Meskipun kita adalah ahli ibadah, banyak ibadah kita, salat tidak pernah tinggal, puasa enggak pernah tinggal, tapi kita bertemu dengan Allah dengan membawa akidah yang menyimpang, tidak diterima. Ya, tidak diterima keislaman kita. Ya, makanya bicara tentang akidah, di samping kita berbicara tentang ibadah, kita beribadah itu hanya kepada Allah. Kita tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Menyembelih binatang itu ibadah, nggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, sekarang kan banyak kaum muslimin ya buat acara penyembelihan binatang sebagai sesajen. Padahal ketika menyembelih binatang itu dia mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Ada acara doa bersamanya juga. Tapi kepala kerbaunya itu dia bawa ke tengah-tengah laut sebagai persembahan kepada jin. Syirik atau tidak ini? Syirik. Namun sebagian besar kaum muslimin menganggapnya ini bukan syirik, dan malah kita jadikan itu sebagai budaya, kita nimbrung ikut di situ. Iya kan? Boleh apa enggak kita nimbrung di situ? Tempat kesyirikan, enggak boleh. Meskipun dengan alasan wisata, pergi ke Brastagi, tempatnya bagus, gerejanya ya kan, ke situ. Boleh atau tidaknya? Tidak boleh, dosa. Ya, wisata ke Candi Borobudur. Ini kan tempat ibadah, ya penyembahan kepada berhala. Kita datang pula ke sana. Ini kan menunjukkan kita ridho. Bahaya. Kita nggak boleh ridho atas penyembahan mereka orang-orang kafir ini kepada selain Allah. Mereka itu ketika menyembah kepada selain Allah, mereka itu sedang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh kita ridho, senang mencintai mereka, padahal mereka itu sudah memusuhi Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi memang ini adalah masalah akidah. Ya, memang terkadang banyak ya kaum muslimin itu nggak tahu. Khususnya contoh seperti tadi masa sikit-sikit haram, pergi ke gereja masa haram, ya kan? Candi Borobudur kan wisata, masa diharamkan? Dan bahkan saya punya ustadz, guru dulu di pesantren, tamatan Gontor, itu ketika dia di Gontor dan tamat di Gontor, ketika dia pulang di kampung, kerjaannya dia cerita sama kami, kerjaannya itu piginya ke ini, suka dia ke pihara-pihara gitu. Kadang ke gereja pendetanya itu ceramah, dia juga ikut di situ. Ini ustadz. Ya, ini cuma belajar pesantren 6 tahun, ya kan? Tapi nggak benar gitu ya. Cara beragamanya itu nggak benar, nggak ada jaminan juga. Walaupun dia tamatan pesantren terkenal di Indonesia, nggak ada jaminan cara beragamanya itu benar. Iya kan? Dan itu saya ingat sekali waktu saya itu masih kelas 7. Itu dengan bangganya ustadz, ya kan gitu, ustadz kami itu ngomong seperti itu. Nah, ini kan
nggak langsung dia kan ngajari ke murid-muridnya, ikutilah aku. Saya aja suka pergi ke gereja, iya kan? Ya sekedar ini aja, pergi ke ini tempat ibadahnya orang-orang Hindu. Nah, ini jangan sampai kita jangan sampai diikuti. Ya insya Allah nanti kita istirahat dulu. Ya, nanti setelah itu kita akan membacakan ya pelajaran kita ya pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.